Baik, perkenalkan nama saya Revelin II, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Lama. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perpolitikan pada masa Orde Lama. Awal Orde Lama. Orde Lama ini berlangsung selama 23 tahun. Dimulai sejak tahun 45 sampai tahun 1968. Pada saat itu dimulai ketika Bung Hatta dan Bung Karno dilantik menjadi presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah itu KNIP dibentuk sebagai parlemen sementara dan mendeklarasikan pemerintahan baru pada tanggal 31 Agustus 1945. KNIP ini merupakan cikal bakal dari DPRD yang sekarang. Dan KNIP menghendaki Indonesia memiliki 8 provinsi. 8 provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan itu tidak termasuk dalam provinsi Maluku, itu tidak termasuk Papua. Kemudian pemilu pertama di Orde Lama. Pada masa sudah kemerdekaan, Indonesia menganut multi partai yang ditandai dengan adanya 25 partai. Menjelang pemilihan umum 1965 yang berdasarkan demokrasi liberal, bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartian Indonesia dilakukan penyederhanaan. Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, Pertindo, Partai Katolik, Pertimurba, dan Pertindo. Namun setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Pada pemilihan tahun 1955, hasil pemilihan antara lain yang dipimpin oleh Masyumi yang merupakan yang menganut ideologi Islam, itu menang sekitar 29%, hampir 30%. Kemudian disusul oleh PNI, kemudian NU di posisi ketiga, dan terakhir PKI. Kehidupan politik Orde Lama. Yang berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan deklarasi Bogor. Terbukti seperti yang dibilang dalam slide ini, kalau berkurangnya partai itu tidak mengurangi konflik ideologi dalam masyarakat. Terbukti pada setahun setelahnya, yaitu tahun 1965, terdapat insiden berdarah yang merupakan sejarah kelam bagi Indonesia. Nah, melalui insiden tersebut, yaitu insiden Gerakan 13 PKI, Indonesia pada masa Orde Lama sudah semakin menurun, dan Orde Lama pun dicap oleh masyarakat sudah tidak becus lagi dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga pada tanggal 11 Maret Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan.
namun tetap dikepalai oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tahun 1970 Indonesia sudah masuk pada era baru, yaitu era Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto selama 32 tahun. Sekian. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat.